maaf dari Bapak Kepala SPI, Bapak Dr. Nopi Mobiarto, karena beliau bersama pimpinan para dekan sedang rapat evaluasi bersama Bapak Rektor. Jadi untuk membuka kegiatan pagi ini diwakilkan kepada kami untuk memulai supaya kegiatan ini memang tetap berjalan sesuai dengan apa yang telah kita jadwalkan. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, Saya ingin eh, lapor laporan. Jadi saya agak takut dah ikut awal-awal laporan banyak. Pak Lukman, Ilma sambil dicek yang mute-nya ya, yang suaranya bocor. Baik Bapak. Pak, termute, Pak. Oke. Izin Bapak Ibu menyampaikan terkait latar belakang penyusunan ataupun pembentukan sistem aplikasi laporan remunerasi ini, sebagaimana itu renstranya Kementerian Agama, bahwasanya menekankan kepada seluruh perguruan tinggi untuk melaksanakan transformasi digitalisasi pelayanan. Maka kita termasuk UIN Jambi bukan mulai ya, artinya sejak tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini terus kita berinovasi melaksanakan pembentukan berbagai layanan dengan sistem digitalisasi. Nah, dari SPI sendiri gitu termasuk LPM ya yang baru juga. Nah, kita udah di tahun 2024 sudah membentuk satu sistem laporan uh, kinerja kinerja pejabat dosen dengan tugas tambahan melalui aplikasi IKU. Dan di tahun 2026 kita juga kembali melakukan inovasi transformasi digitalisasi yaitu terkait layanan laporan beban kinerja remunerasi dosen yang biasanya ini kita laporkan per setiap satu semester gitu Bapak Ibu. Nah, izin Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini nanti terkait penggunaan ataupun langkah-langkah teknis penggunaan aplikasi sistem remunerasi ini, itu akan disampaikan oleh Bapak Lukman sebagai programmer ataupun juga nanti mitra pengembang kita di UTPD yang mengembangkan aplikasi ini. Nah, patut kami apresiasi dan berterima kasih kepada tim di UTPD yang telah membantu menyesuaikan dan menyelesaikan aplikasi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian kami hormati, tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Bapak Lukman untuk menyampaikan dan menjelaskan bagaimana teknis nantinya penggunaan serta sistem pelaporan yang kita gunakan gitu, yang kita terapkan pada aplikasi remunerasi ini. Kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Syariar. Eh, Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, ya siap buka videonya. Baik, untuk Bapak Ibu dosen dan seluruh eh, dosen, maaf agak ini agak grogi kalau pagi-pagi nih Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terkait dengan sistem LBKR ya, Pak ya, laporan beban kinerja remunerasi. Saya sedikit membantu menjelaskan atau eh, me- menerangkan sedikit fitur-fitur yang ada di sistem remunerasinya. Nah, saya izin share screen. Oke. Screen. Ya, bisa terlihat ya Bapak Ibu.
share screen-nya. Apakah bisa terlihat? Bisa, Pak Lukman. Oke, terima kasih. Oke, jadi sistem remunerasi untuk Bapak Ibu dosen itu bisa diakses di lkd.uinjambi.ac.id. Sebentar. LKD sama dengan eh, sistem BKD sebelumnya itu bisa diakses di lkd.uinjambi.ac.id. Sebelum masuk ke sistemnya, sedikit saya jelaskan alur dari sistemnya dulu. Jadi di sini sistemnya itu menggunakan akun Siakat yang sedang digunakan sekarang itu bisa login ke aplikasi LKD. Nah, setelah login, dosen akan diarahkan ke dashboard. Nah, di dashboard ada sedikit perubahan di biodata. Nah, jika tidak ada perubahan di apa data biodatanya, maka harus klik simpan atau simpan perubahan biodatanya. Karena untuk melengkapi ke akses fitur LKD tersebut. Akses fitur ke remunerasi, sorry. Nah, jadi harus ada aksi di biodata ha- dengan mengklik simpan jika tidak ada perubahan. Jika ada perubahan, lengkapin dulu biodatanya baru simpan. Lalu di aplikasinya nanti ada menu BKD sama seperti yang beban kerja sebelumnya, lengkapi dulu data beban kinerjanya. Lalu yang di sini ada penambahan di klaim. Nah, saat ngeklaim nanti ada pilihan remunerasi. Nah, aturannya yang remunerasi ini eh, apa namanya sisa dari beban kerja di LKD. Setelah diklaim ke LKD sudah cukup segala macam, baru jika ada sisanya ke klaim ke remunerasi. Nah, setelah diklaim, setelah dipilih menu BKD nanti lengkapin dulu. Setelah lengkapin, kita klaim ke Remun, nanti akan menunggu verifikasi dari dua eh, pejabat, yaitu Kaprodi sama Wadek 2. Nah, sebelum ke Wadek 2 itu ke Kaprodi dulu. Kaprodi mengirim hasil verifikasinya. Jika perbaikan, maka kembali lagi ke dosen. Itu harus dilengkapi lagi apa pesan yang kurang lengkap dari Kaprodi. Kalau rekomendasinya selesai, maka masuk ke akun Wadek 2 untuk divalidasi. Wadek 2 cuman mengklik validasi saja, tidak menilai dan memberi rekomendasi. Yang memberi rekomendasi itu dari Kaprodi. Setelah validasi oke, validasi diterima oleh dosen dalam bentuk hasil verifikasi. Nah, dosen itu bisa cetak hasil dan kesimpulannya di akun para Bapak Ibu dosen masing-masing. Setelah fix semuanya sudah divalidasi, semua pengajuan sudah direkomendasikan selesai, maka dosen wajib klik kirim ke SPI. Nah, lalu proses di SPI dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Untuk ini kita lanjut saja langsung ke prakteknya. Sini saya contoh login sebagai dosen biasa di sistem informasi. Nah, setelah login tadi kita wajib
update data diri dulu di sini. Jika tidak ada perubahan, maka klik simpan saja. Nah, jika ada perubahan, silakan isi dulu perubahannya, baru diklik simpan. Karena ini wajib untuk fitur remunerasi nantinya. Nah, setelah diperbarui data data biodatanya. Oh, sorry, maaf, maaf. Pelan-pelan ya. Pelan. Suara yang kecil, Pak. Pelan-pelan. Oh, oke, oke. Siap, siap, siap. Pelan-pelan. Oke, sebentar, Pak. Jadi pertama kita login di LKD. Suaranya kecil, Pak. Kecil suaranya. Tes, 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 tes. Kecil, Pak ya? Hah? Enggak. Bagus, Pak. Bagus. Di Aman, kami aman. di kami bagus Aman, kok, Pak, Pak. suaranya. Itu Aman. agak agak lumayan, agak lumayan. Oke, kita ulang ya, Pak ya. Jadi pertama kita akses di sistemnya di website lkd.uinjambi.ac.id, kemudian login menggunakan akun dosen yang ada di Siakat ya, menggunakan akun Siakat, Siakat dosen, lalu masuk. Nah, setelah masuk itu kita wajib update data diri dulu. Jika tidak ada perubahan di data dirinya, maka cukup klik simpan. Jika ada perubahan, silakan dulu diubah dulu, disesuaikan, lalu klik simpan. Nah, simpan data diri ini wajib untuk melengkapi fitur remunerasinya nanti. Oke, selanjutnya kita pilih ke menu BKD. Oke, kita pilih ke menu BKD yang ada di sebelah sini. Mungkin saya zoom sedikit. Nah, menu BKD, klik. Nah, di sini ada data beban kinerja Bapak Ibu dosen sekalian. Nah, langkah pertama di menu ini itu kita tambah beban kinerja. Lalu kita pilih unsur ini seperti biasa ya Bapak Ibu, laporan kinerja biasa yang sebelumnya. Contoh di pendidikan. Lalu kita pilih rubriknya yang mau kita isi. Contoh sini misalnya melaksanakan perkuliahan ya. Nah, di sini ada sedikit perubahan di rubrik. Beberapa rubrik ada perubahan ya. Silakan dibaca dulu mungkin di menu referensi rubrik di bawah ini. Nah, baru setelah kita baca, nanti ada perubahan sedikit itu di contoh di pelaksanaan perkuliahan. Nah, ini ada S1, ada S2, ada S3. Jadi jika mengajarnya di S1, maka pilih jenjang yang ada di sub kegiatan pelaksanaan pendidikan jenjang S1. Nah, terus jika S2 dan S3, ini contoh melaksanakan perkuliahan juga sama rubriknya, cuman beda di jenjang. Di sub kegiatannya pelaksanaan pendidikan jenjang S2. Nah, ini S3 di bawah. Saya contohkan yang S1. Misalnya kegiatannya mengajar MK Pemrograman kelas semester ya, semester 1 lokal A misalnya. Nah, MK das pemrograman. Lalu kita sesuaikan SKS bebannya, misalnya kita ngajar 2 SKS di sini atau 3, 2, 2 SKS. Nah, SKS kinerjanya juga 2. Tinggal disesuaikan ya Bapak Ibu. Lalu
buktinya bisa berupa upload atau link. Kita singkat saja, kita berupa link, contoh. Lalu bukti kinerjanya juga kita berupa link. Link bisa link drive ya, Bapak Ibu ya. Eh, Kalau kita ambil link drive saja, nah, kita bisa salin link Google Drive-nya, kita pastikan di bukti dan bukti penugasan dan bukti kinerja. Ini harusnya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Bukti penugasan beda, bukti kinerjanya beda link. Ini saya contoh sama disamain. Setelah kita lengkapi data kinerja beban kinerja dosennya, lalu kita klik buat di sini. Nah, setelah dilengkapin, ini ada dua. Satu tadi eh, sebelum Zoom saya coba itu mengajar dasar pemrograman mata kuliah pemrograman kelas 3A. Nah, ini yang barusan saya buat itu MK dasar pemrograman semester 1 lokal A. Setelah dilengkapi, ini ada info ya bahwa bisa klaim ke Remun. Nah, ini info ini didapat dari rubrik yang disediakan. Contoh kita lihat dulu referensi, kita baca. Nah, di sini ada checklist Remun yang terdapat di rubrik. Itu artinya rubrik ini berkaitan dengan Remun. Artinya bisa diklaim ke Remun. Ada yang tidak di checklist. Contohnya yang ini sudah saya sediain untuk filternya yang non remunerasi apa aja. Contoh ini. Contoh penelitian pelaksanaan membuat rancangan dan karya teknologi ini tidak termasuk di Remun. Nah, sementara yang Remun rubriknya ada ada 102 ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pelajarin di menu referensi rubrik. Kembali lagi ke BKD. Oke, kita lihat alurnya. Setelah dilengkapin data kinerja, bisa kita klaim ke Remun. Jika infonya bisa diklaim ke Remun. Nah, kita coba yang kita barusan buat, kita klaim ke Remun. Remunerasi, kita kirim. Nah, lalu ini sudah terkirim ya Bapak Ibu, tinggal menunggu verifikasi. Nah, di mana memantaunya itu ada di menu remunerasi dalam kurung DS. Nah, kita klik, kita bisa lihat di sini keterangan yang sudah kita ajukan atau kinerja yang sudah kita ajukan, itu ada datanya di sini. Nah, ini bukti kinerja, ini bukti penugasan, ini satuan SKS-nya tadi kita buat dua, kita ajukan. Dan rekomendasi penilaian belum direkomendasi. Oke, di sini kita menunggu dari rekomendasi atau verifikasi oleh Kaprodi. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke aksesnya Kaprodi. Nah, kita jelasin juga. Di sini Kaprodinya saya buat eh, hanya contoh ya, Bapak Ibu. Kaprodinya di sini saya contohkan dari Pak Ahmad Nasuha. Nah, pada menu Kaprodi itu ada menu penilaian remunerasi dosen biasa. Nah, nanti Pak Izin Lailin, Pak Lukman, ya, ya, ya Pak, siap. mohon maaf Pak Lukman, izin mungkin kami potong sedikit ya. Ini kan tampilan dashboardnya untuk Kaprodi ya. Iya, ya Pak. Nah, kita nggak tahu kan nanti bisa ada yang mengakses ke sana. Kalau kita jelasin ke DS juga nanti penilaiannya bisa
akses DS sendiri nantinya. Jadi Oke, oke. lebih bagus kita yang prodi sama wadeknya itu kan mereka sistemnya penilaian ya akunnya. Nanti di mereka saja kita Siapa? sosialisasikan itu. Ini untuk prodi Oke, DS-nya aja. Biar saya bantu berarti. biar saya bantu akses sebagai kaprodinya ya. Jadi Oke, kita siap, siap, Pak. kita jelaskan yang bagian DS-nya saja gitu. Siap, siap. Mungkin boleh di ini Pak, di ACC yang Ya tadi. saya masuk login dulu. Mm-mm. Langsung aja dulu Pak Lukman jelasin bahwa sedang menunggu yang tadi itu. Iya. Nah, di Kaprodi dulu aja Pak, di Iya, ACC-nya. saya sedang login. Ya. Sudah Pak Lukman. Udah. Nah, berarti kita oh belum. Satu dulu. Izin resume sharing. Oke, bisa terlihat kembali ya Bapak Ibu Refresh share aja. screen-nya ya. Nah, ini tinggal di refresh saja, maka dilihat ke kanan itu ada rekomendasi dari Kaprodi. Nah, itu di rekomendasi kita dapat selesai, artinya tinggal divalidasi oleh Wadek 2. Nah, boleh dibantu Pak Seandainya validasi. seandainya tidak selesai Pak Lukman ada perbaikan gitu tahapannya. Oke, berarti ya kita anggap yang rubrik yang BKD kinerja yang ini selesai ya Pak ya. Nah, kita klaim yang ada satu lagi. Nah, itu saya coba kasih yang perbaikan. Oh, yang tadi aja Pak ya. Iya, refresh ulang. Oke, Kalau ini diselesaikan selesai tuh. Nah, kalau perbaikan ya. bagaimana gitu. Oke, perbaikan. Di sini sebenarnya ada pesan nih Pak, bisa di eh, apa? Disesuaikan sama kaprodinya, dikasih pesan apa perbaikannya. Coba Pak, perintahnya apa perbaikannya? Oke, coba di refresh lagi Pak Lukman. Oh, bukti kurang misalnya. Nah, jadi kalau pesan dari Kaprodi bahwa ada yang kurang atau perlu diperbaiki itu bisa baca di kolom pesan ini. Nah, berarti kita tinggal klik perbaiki, langsung mengarah ke beban kinerja yang kita buat tadi, kita sesuaikan buktinya. Oh, ternyata ini linknya sama, link bukti penugasan dan bukti kinerja ternyata sama. Artinya datanya juga sama. Kita coba kita bedakan ya. Ini simulasi saja. Nah, ini data yang benar, maka kita ajukan kembali. Nah, ini sudah yang tadi ya, sudah kita perbaiki. Kita kembali ke menu remunerasi. Kita cek apakah link penugasannya sudah beda, harusnya sudah beda dengan bukti kinerja. Nah, sudah beda isinya, artinya ibaratnya ini bukti sudah betul ya, sudah betul datanya. Lalu kita klik selesai perbaikan. Nah, ini guna untuk mengirim notif ke Kaprodi kita di prodi masing-masing. Boleh Oke. dicek kembali, Pak? Izin Pak Lukman mungkin disampaikan juga ketika Prodi tadi menyatakan bahwa buktinya kurang, artinya ada perbaikan.
maka di sini di kolom jumlah poin diakui itu kan jadi satu dia, tidak dua jadinya. Awalnya kan itu ada tuh ya, poin menurut dosen kan dua tuh yang diakuin Iya, Pak. dosen. Nah, ketika Mm-mm. Kaprodi melakukan penilaian, ternyata Oh buktinya ya. kurang. Tadi karena saya kurangin tuh jadi satu gitu, poinnya bukan dua gitu. Oh iya. Terima kasih, Pak. Jadi di sini ada poin kinerja sama penilaian Kaprodi, Bapak Ibu. Jadi poin kinerja ini yang berdasarkan menurut Bapak Ibu dosen. Artinya dengan satuan SKS ini poin perhitungan. Misalnya ada dua SKS yang kita ajukan, eh, poin perhitungannya satu, maka dua dikali satu dapatnya dua. Ini menurut dosen. Nah, Kaprodi itu mempunyai hak untuk penilaian. Jika bukti kurang yang tadi disampaikan Pak eh, Pak Saryal, jika bukti kurang, dia berhak memberi poin yang Kaprodi akui. Gitu. Jadi tadi diberikan satu, lalu diberikan rekomendasinya diperbaiki. Oke. Mungkin Nah, ya, izin juga Bapak Ibu, kami sambil saling menambahkan saja ya Bapak Ibu ya. Poin dua menurut dosen di sini itu otomatis sudah tersistem penilaiannya muncul dua gitu. Ketika Bapak Ibu membuat di pelaporan BKD di awal tadi membuat dua SKS untuk mengajar di mata kuliah di S1, nah itu rumus perhitungannya sudah muncul itu. Di rubriknya dia sudah langsung menghitung otomatis gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat berapa poin yang diakui, itu langsung otomatis akan muncul. Misal Bapak Ibu membuat satuan kinerjanya di beban kinerja tadi, satuan kinerjanya 3 SKS, kinerja bukti tugas pun 3 SKS, di S3 misalkan, maka yang muncul bukan 3 SKS, yang muncul bukan 3 poin. Karena poin perhitungan untuk mengajar di S2, mengajar di S3, dan mengajar di S1 itu akan berbeda poin perhitungannya gitu. Walaupun SKS-nya sama. Nah, itu udah tersistem di perhitungan di rubriknya masing-masing indikator itu Bapak Ibu. betul. Jadi Bapak Ibu di BKD cukup membuat berapa beban kinerjanya dan berapa capa beban kinerja itu sama ya Pak Lukman ya. Beban kinerjanya itu disamakan dibuat dengan eh, kinerjanya gitu Pak Lukman ya. Harus Betul, sama Pak. gitu. Kalau dia kurang atau berlebih itu nggak akan bisa. Jadi harus sama di situ menyusunnya gitu. Nah, ini Betul. saya coba ya. Ini kalau sudah di masa perbaikan, kami sebagai Kaprodi coba perbaiki, eh, verifikasi, kami akui poinnya dua. Selesai. Nah, silakan di-refresh lagi Pak Lukman. Oke. Oke, kita dapat rekomendasi selesai, Pak. Oke. Selanjutnya Pak Lukman, lanjut. Selanjutnya kita perlu eh, validasi dari Padek 2. Nah, boleh dibantu, Pak? Siap. Padek. Oh iya, rekaman Zoom diupload di YouTube. Siapa? Kita sudah nyediain juga ininya, Pak. Tutorial ya Pak Lukman ya. Tutorialnya ya, Ada sudah. videonya. Nanti kita share. Ya, izin Bapak Ibu ya, kami mungkin menambahkan sedikit. Ini posisinya udah Wadek 2 verifikasi Pak Lukman. Oh, Izin Bapak siap. Ibu kami menambahkan, secara manual laporan kita dulu kan juga begitu ya prosesnya gitu. Setelah kita menyusun laporan kita berikan nilai yang kita sesuaikan dengan pedoman Remonnya, kita sampaikan ke Kaprodi nih untuk sebenarnya Kaprodi kan posisinya memverifikasi ulang gitu, apakah nilainya udah benar sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan. Walaupun kan terkadang ya Prodi langsung teken ACC saja. Nah, di sini dia bisa mengecek itu. Dia mengecek sudah kebenaran atau tidaknya dokumen dan nilai yang kita sampaikan, poinnya. Nah, ke Prodi itu meng-ACC di sini. Nah, kan di manual pun juga begitu.
datang kita ke fakultas, minta ke kaprodi tanda tangannya, kemudian ke Wadek 2-nya lagi gitu. Nah, Wadek 2 posisinya karena membawahi kepegawaian gitu ya di fakultas gitu ya. Jadi tetap Wadek 2-nya punya wewenang di pedoman remunerasi SOP-nya kita. Laporan remunerasi dosen itu diverifikasi, ditandatangani oleh Kaprodi dan diverifikasi atau validasi oleh Wadek 2-nya begitu Bapak Ibu. Nah, ini kita buat by system gitu prosesnya. Silakan lanjutkan Pak Lukman. Oke, baik. Kita di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan validasi ya dari Wadek 2 dan Kaprodi, masing-masing prodi. Nah, setelah itu kita lanjut ke step berikutnya, itu hasil verifikasi. Nah, hasil verifikasi itu bisa kita cetak hasil dan kesimpulannya di menu di atas nih. Jadi di menu remunerasi DS kita lihat tabel yang di atas filter itu ada menu lihat kesimpulan. Kita klik. Nah, nanti ada kesimpulannya di sini, kaprodinya siapa, status verifikasinya, sama keterangannya. Nah, ini diverifikasi jika semua pengajuan remunerasi sudah divalidasi oleh atau direkomendasi oleh Kaprodi dan Wadek 2. Jika ada yang belum, maka status verifikasi akan muncul di sini masih ada beberapa misalnya masih ada 3 pengajuan belum diverifikasi. Nah, maka nanti tidak bisa cetak kirim ke SPI karena masih ada yang belum diverifikasi. Terus keterangan juga nanti akan ada keterangan jika masih ada pengajuan yang belum diverifikasi atau perbaikan gitu nanti akan kelihatan di sini. Lalu di bawahnya ada tabel keterangan poin menurut dosen dan poin yang menurut Kaprodi. Nah, ini bisa saja berbeda karena ada yang menurut dosen, ada yang menurut Kaprodi ya, Bapak Pak Sarif. Nah, jadi semua pengajuan nanti muncul di sini nilainya digabungkan misalkan pendidikan kita mengajukan tiga pengajuan maka terhitung totalnya di sini nanti. Begitupun yang penelitian, pengabdian dan penunjang. Nah, setelah oke, kita anggap sudah semua pengajuan kita sudah oke semua. Di bawahnya ada keterangan jika poin mencapai 28 atau melebihi, maka terhitung 100%. Jika di bawah 28, maka persentase normal. Seperti misal di angka di bawah 28, maka persentase normal. Lalu di bawahnya catatan, kita zoom sedikit. Nah, di sini pastikan semua aktivitas telah diverifikasi oleh Kaprodi dan memiliki rekomendasi selesai sebelum mengirim ke SPI. Nah, jadi jangan mengirim ke SPI jika masih ada rekomendasi yang belum selesai di semua pengajuan. Misal ada banyak pengajuan, ada satu yang belum selesai, jangan klik kirim ke SPI. Nah, artinya tunggu selesai semua dan pastikan Wadah 2 telah mengetahui semua aktivitas Anda. Setelah dikirim ke SPI, Anda tidak dapat melakukan perubahan pada data remunerasi untuk periode ini. Artinya di tahun 2025 ganjil ini kita sudah mengajukan ke SPI atau sudah lengkap tadi yang dari validasi Kaprodi, kita ajukan ke SPI. Ternyata masih ada kekurangan, masih ada yang mau menyusul. Nah, itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kirim ke SPI, Anda tidak dapat melakukan perubahan data, perubahan apapun data yang sudah kita kirim ke SPI. Lalu cek kembali data Anda sebelum mencetak laporan atau mengirim ke SPI. Lalu hubungi bagian administrasi BKD jika ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Nah, di bawahnya ada tombol cetak. Kita klik ya. Ini nanti muncul hasilnya. Nah, ini nanti ada update ya Bapak Ibu di kesimpulan belum belum selesai saja nanti
hasilnya persentase perubahannya. Jadi yang muncul harusnya tidak ini updateannya nanti berupa total diakui dan persentase. Cuman belum di kami up ke sistem, maka perubahan belum belum ada di sini. Nanti bakalan ada perubahan, cuman persentase saja. Nah, ini data eh, print outnya, laporan beban kinerja Remun dosen tanpa tugas tambahan ya di semester ganjil 2025 ini namanya. Terus ini kegiatan yang kita input tadi ya. Nanti total capaiannya bakalan di sini atau semua kegiatannya bakalan muncul di sini. Lalu di halaman terakhir itu ada pernyataan dosen yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi dan Wadek 2. Nah, ini di halaman terakhir. Oke, kita kembali lagi ke kesimpulan. Nah, setelah selesai semua aktivitas yang telah diverifikasi Kaprodi, kita anggap sudah selesai semua, lalu kita kirim ke SPI. Ini tahap terakhir, ini sudah tidak bisa diubah sama sekali. Oke. Kalau dia langsung otomatis cetak ya. Kita lihat kesimpulan. Nah, di sini tombol tidak bisa diklik lagi karena kita sudah ngeklik tadi kirim ke SPI-nya. Nanti ada info di sini sudah dikirim ke SPI. Maka proses remunerasi dosennya selesai sampai di sini. Selesai. Terima kasih. Kembali ke Pak Saryal. Oke. Baik, terima kasih Pak Lukman. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang masih stay di sini ya mendengarkan baik penjelasan yang sampaikan Pak Lukman tadi. Tentunya mungkin akan ada beberapa hal yang perlu kita perjelas, kita konfirmasi ataupun hal-hal lain yang perlu kita praktekin itu kita pertanyakan juga dalam hal eh, penggunaan sistem aplikasi remunerasi ini. Baik Bapak Ibu, kami bersama Pak Lukman akan stay di sini sampai waktu yang kita siapkan nantinya. Jika seandainya Bapak Ibu saat ini ada hal-hal yang masih belum paham atau ada banyak hal yang ingin dipertanyakan, kami persilakan Bapak Ibu. Ah, Pak Saryal, izin, ini ada Ya, chat mengirim ke SPI maksudnya kirim versi printout dokumen boleh atau dibantu. hanya kirim lewat aplikasi. Nah, boleh saya jawab atau apa, Pak? Udah ada di WA, udah di kolom chat udah dibalas ya. Oh ya sudah, sudah siap. Oke, Yang bawah itu ada Ibu Ika yang nanya ya. Jika ya. ada perubahan, diberikan keterangan batas perbaikannya karena mengingat barangkali ada verifikasi Kaprodi kembali dan ke Wadek 2 juga ada batas waktunya. Ya, nanti kita di sistem itu ya Pak Lukman ya akan kita setting nanti di Mohon izin Pak Lukman, Pak Asarial ya. Iya, Bu. bertanya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanya. Iya, silakan, Bu. Ya, terima kasih pada Pak Lukman dan Pak Saryan sudah memberi informasi tentang remunisasi. Hmm. Nah, ini saya sudah melihat dan menyimak dari tadi ya. Ini kita kan sekarang kan sistemnya ada perubahan ya kayaknya ya. Nah, kalau melihat dari alur perubahan ini, itu kan cara pengisian BKD dan Remon kan sudah dalam satu sistem. Benar nggak? Iya, betul. Oke. Nah, di dalam pengisian Remon dan BKD, itu tadi bisa diklaim di Remon dan bisa klaim di BKD. LKD ya. Nah, nah untuk pengisian BKD dan Remon, ini kan ada validasi dari Kaprodi dan Wadek 2. Hmm. Nah, kalau pengisiannya ini secara global baru diverifikasi atau setiap item kita isi misalnya pendidikan, kita isi validasi, kita nunggu sampai ke WDEK 2 baru kita ngisi yang berikutnya atau Oh, bagaimana? Karena tadi tidak disampaikan. Itu satu. Yang kedua, nah ini kan otomatis Parodi, Kaprodi dengan WDEK 2 kan harus standby. Ya. Karena limit waktu pengisian BKD atau Remon itu kan ada batas waktu.
Ya. mulai dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Ternyata di antara tanggal sekian ke sampai tanggal sekian, Kaprodi dan Waldek itu kan mungkin tidak standby. Nah, bisa jadi mereka sibuk dan bagaimana kan kita dosen kan ibaratnya kan menunggu. Menunggu ini kan tidak tahu apakah sudah divalidasi atau tidak. Berarti kan otomatis mereka dosen ini merasa terkurangi waktunya untuk menunggu, tidak ada Ya. kejelasan. Nah, ini bagaimana sistemnya? Apakah ini nanti validasinya dan sebagainya itu ada orang khusus di tim di fakultas yang standby untuk sebagai admin? Atau memang kaprodi dengan Waldek? Nah, ini juga tadi belum ada penjelasan. Kita dosen ini kan yang mengisi selama ini kita ngisi klaim muncul langsung nanti kan diplikasi dengan ditanda tangan ke kaprodi dan ke asesor yang bersangkutan. Kalau sekarang saya lihat tadi kan tidak ada lagi ke tanda tangan asesor, tidak ada tanda tangan ke prodi, Oh, eh, verifikasi prodi menghadap dengan tanda tangan Wadek, langsung kirim ke SPI. Nah, tolong penjelasannya karena tadi tidak ada penjelasan. Mungkin itu saja sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam. Silakan Pak Lukman dulu nggak apa-apa. Boleh. Yang pertama mungkin ya pertanyaan pertama, bisa atau tidak step pengajuannya gitu ya, bertahap atau bisa sekaligus. Bisa sekaligus, Bu. Jadi misalnya kita di LKD, di BKD-nya ada beberapa yang mau diajukan ke remunerasi, bisa semuanya, bisa sekaligus diajukan ke remunerasi. Nanti eh, Kaprodi dan Wadeknya bisa verifikasi. Nah, jadi tidak bertahap satu persatu. Nunggu satu dulu, nanti sudah di ACC baru ajukan lagi. Bukan, tidak seperti itu. Bisa multi multi pengajuan. Terus yang kedua, eh, terkait asesor, sistemnya berbeda. Mungkin Bapak yang jelaskan atau saya, Pak? Iya, baik. Sambil jalan ya Pak Ah, Lukman. Izin ya, Bapak Pak. Ibu, di sini kan ada BKD ya sama LKD ya. Setelah mengisi poin-poin indikator di BKD ya di kinerja. Nah, di menu klaim di sini, ini kan ada dua pilihan ya. Klaim ke LKD, ke BKD sama klaim ke LKD ke remunerasi. Izin Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mengklaim ke LKD di sini, itu kan untuk pengajuan di Serdos ya. Nah, kalau ke remunerasi ini itu pengajuan ke remunerasi yang itu di luar Serdos yang Bapak ajukan begitu. Jadi Hmm. ketika Bapak Ibu membuat indikator rubrik yang Bapak Ibu susun dan Bapak Ibu isi, ketika Bapak Ibu sudah mengajukan klaimnya ke salah satu di sini, maka tidak bisa lagi diklaim ke salah satu yang lain begitu. Contoh, seperti mengajar tadi Bapak Ibu klaim ke LKD untuk pengajuan Serdos, maka Bapak Ibu tidak akan bisa lagi mengklaim indikator yang sama, gitu maksudnya, ke remunerasi begitu Bapak Ibu. Di situ pembagiannya jelas itu di BKD itu bagiannya di LPM, nanti sistemnya larinya gitu, sistem di dalamnya yang di remunerasi itu yang kita selama ini handle di SPI begitu Bapak Ibu. Selama melanjutkan ada yang bertanya, kemudian kalau seperti itu artinya asesor nggak berfungsi lagi ya? Oh mohon maaf Bapak Ibu, bukan begitu. Maksudnya begini, ketika Bapak Ibu mengklaimnya ke LKD untuk Serdos, maka itu nanti prosesnya ke asesor. Asesor Serdos yang bagian Betul. LPM itu. Asesor satu, dua, prosesnya tetap sama seperti di LKD sebelum-sebelumnya begitu. Nah, ketika Bapak Ibu mengklaimnya ke remunerasi, maka sistemnya itu sesuai dengan SOP yang berlaku di pengolahan remunerasi gitu, yang melakukan penilaiannya Kaprodi, nanti diverifikasi oleh wadeknya, seperti langkah-langkah ataupun tahapan manual yang selama ini Bapak Ibu lakukan gitu. Bapak Ibu ajukan datang ke fakultas, ngajukan ke prodi, ngajukan ke wadeknya begitu. Nah, cuman itu kita alihkan ke sistem. Jadi di sini Bapak Ibu aplikasi ini mengakomodir dua. Tetap Bapak Ibu memasukkan semua kinerja Bapak Ibu di sini, tapi itu akan bisa diakomodir kedua sistem. Bisa ke LKD, Serdos, bisa ke remunerasi gitu, sesuai dengan pedoman remunerasinya. Begitu Bapak Ibu. Silakan Pak Lukman untuk yang lanjutannya. Oke, Pak. Tadi sudah terjawab mungkin Pak ya. Untuk waktunya nanti Oh, limit waktu ya. ya limit Oke. waktu sama.
Nah, limit Assalamualaikum waktunya warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Siti Marliana kan selama ini kan di pelaporannya pengumuman yang diberikan SP itu ada tenggat waktu ya di situ ya. Nah, nanti pelapor apa pengumuman itu pun akan kami rubah di situ. Pengumumannya tentu akan menjelaskan satu waktu pengisiannya, kemudian nanti masa verifikasinya, masa sanggahnya, masa perbaikannya dan masa pengirimannya gitu Bapak Ibu. Di situ akan ada kita buat nanti jadwal-jadwalnya sehingga jadwal itu kita share ke semua dosen termasuk nanti kita akan ada pengingat tuh pengingat ke kaprodinya sama pengingat ke para wadeknya begitu Bapak Ibu. Dan kami sebagai admin SDSPI ya juga akan mengontrol ketika udah memasuki tenggat-tenggat waktu hari hanya habis, kami akan mengecek masing-masing semua akun prodi mana yang masih belum melakukan verifikasi. Sehingga yang belum terverifikasi kami akan sampaikan ke kaprodinya untuk dilakukan verifikasi. Begitu Bapak Ibu untuk SPI meng-hire-nya supaya tetap terlaksana sesuai jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan apakah poinnya masih 28? Iya Bapak Ibu, sebagaimana masih diberlaku di pedoman remunerasi kita yang berlaku di UIN Jambi untuk sampai saat ini gitu. Poin yang terhitung 100% itu masih di angka di 28 poin gitu. Sebagaimana yang telah disahkan dalam pedoman remunerasi. Begitu Ibu Siti Marliana. Marlina. Siti Marlina. Izin Bu. Ya, terima Eh, kasih, nggak apa-apa. iya, ada sudah jelas Ibu atau Ya, ada yang ya. jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Berarti yang di Parodi nanti ada instruksinya untuk penyampaian untuk validasi ya. Nah, izin Bapak Ibu ya, seandainya kan namanya manusia ya, kami juga men-share gitu, mengingatkan ke prodinya. Kalau Bapak Ibu kan seperti Serdos lah, kalau Bapak Ibu ini belum nih, Bapak Ibu mungkin bisa langsung call langsung lah ke prodinya juga. Saya udah ngirim tuh belum diverifikasi gitu, tolong dong dibantu gitu. Bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Artinya kita saling sama-sama lah, Bapak Ibu sebagai dosen yang punya haknya itu bisa langsung mengcallingnya ke prodi dan wadeknya, kami pun juga tentu akan mengingatkan juga Bapak Ibu, begitu. Izin bertanya Pak Sekretaris. Sebelum Pak Victor kita satu-satu dulu ya, selesaikan. Ya, oke, baik. Sudah lanjut Pak Lukman, itu Pak Victor mau bertanya. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris SPI dan Bapak Lukman dari UTPD. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan sistem baru kita. Di sini apakah pertanyaan pertama, apakah sistem ini langsung kita gunakan untuk LBKR semester ini? Kemudian, untuk masalah sistem, misalnya kami beri contoh di Fakultas PEBI. Ya. Di Fakultas PEBI itu ada suatu sistem yang namanya si PEBI, yang mana si PEBI ini mengurus mengenai bimbingan mahasiswa, sidang, dan seminar proposal. Namun belakangan ini sistem tersebut terjadi error atau dihack ya, dihack oleh hacker. Nah, ini kelabakan semua nih. Ada yang belum upload seminar proposal dan sidang skripsi. Jadi dosen-dosen di sana banyak yang kelabakan. Nah, untuk sistem baru kita ini, apakah nanti benar-benar dari pihak UTPD itu bisa mencegah para hacker-hacker mungkin ya untuk merusak sistem kita? Karena di PB ini kan sudah menjadi contoh nih. Ya, saya pun mengalaminya. Banyak dosen-dosen itu yang belum upload laporan, cuman sistemnya nggak bisa dibuka. Nah, saya rasa untuk sistem yang baru kita buat ini, itu tentunya harus dipelajari lebih matang lagi. Atau mungkin digunakan untuk semester selanjutnya. Kalau memang belum siap untuk semester ini misalnya kan. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Kalau dosen ini kan dibagi kategori ada dosen senior, dosen setengah senior, dan dosen junior. Bagi dosen senior ini kadang kalau mengenai sistem ini kasihan kita kan. Mereka kadang nggak paham dan juga tidak apa ya, tidak connect dengan sistem zaman sekarang. Nah, ini bagaimana solusinya? Saya kira itu saja Pak Sekretaris SPI dan Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lukman menjawab terkait Oh ya, kesiapan sistem. kalau baik, terima kasih Pak Victor ya. Untuk saat ini, insya Allah sistem kita yang pegang. Nah, berbeda dengan si Feby ya Pak. Sedikit informasi bahwa si Feby bukan dari sistem yang dikeluarkan oleh TIPD. Mohon maaf sebelumnya. Itu kan kita nggak punya akses sama sekali ke si Feby. Artinya cuman menumpang menumpang domain di kita. Nah, kalau untuk sistem yang kita sendiri itu di LKD ini atau LBKR ini penuh di server kita sendiri di UIN Jambi. Dan kita handle semuanya, keamanannya dan backupnya semuanya kita yang handle. Jadi insya Allah jika pun terbobol sistemnya, kita punya backupnya eh, harian dan mingguan. Nah, jadi insya Allah data semuanya aman. Itu dari sisi teknis kami yang menjaga sistem yang di UIN Jambi. Nah, eh, sekian Pak informasinya. Mungkin Pak Ya, Victor kami menambahkan dari Pak Lukman ya. Eh, ini nanti akan berkaitan untuk menjawab juga pertanyaan yang kedua. Jadi bersama UTPD ya, pimpinan termasuk Pak Rektor di sini maksudnya UIN Jambi itu menegaskan dan ingin memang betul-betul menguatkan peran digitalisasinya. Maka banyak juga beberapa artinya support fasilitas ya untuk UTPD yang memang kita pimpinan ya maksudnya UIN Jambi mempersiapkan beberapa fasilitas yang semoga ini gitu fasilitas yang diberikan ini mendukung untuk penguatan sistem dan digitalisasi teknologi pada UTPD. Jadi dengan demikian, pimpinan itu UIN Jambi berharap UTPD ini betul-betul dapat menghandle bagaimana sistem digitalisasi yang kita buat itu memang betul-betul kuat, mumpuni dan mampulah begitu untuk setiap betul-betul melaksanakan fungsi dan tugasnya di masing-masing aplikasi yang dibuat itu. Jadi ke depan pun kalau ada hal-hal yang trouble atau ada masalah, ya tentu kita akan terus berkoordinasi dengan pimpinan untuk memenuhi hal-hal ataupun fasilitas-fasilitas yang memang betul-betul dibutuhkan untuk kelancaran sistem itu. Begitu Pak Victor ya. Nah mudah-mudahan bisa terus terlaksana ya Pak Lukman ya. Ya, Kemudian siapa? yang kedua terkait apa tadi itu terkait dosen-dosen yang senior ataupun kita anggaplah yang mungkin sedikit agak susah ataupun ketika menggunakan sistem ini mungkin akan sangat banyak kendala begitu ya dalam penggunaannya. Izin ya Pak Victor ya. Misinya kita kan itu bagaimana transformasi digitalisasi itu dapat kita laksanakan. Ya kita juga paham sih bagaimana SDM-SDM kita di UIN Jambi yang tentu nggak sama semua nih dalam hal kemampuannya untuk menggunakan sistem yang kita bangun. Nah, selama ini pun yang bahkan jangankan yang by system gitu, yang manual aja gitu, yang laporan manualnya itu tidak sedikit kok banyak juga dosen-dosen yang minta bantuan, artinya minta tolong loh ke dosen yang sudah lebih paham terkait pelaporan penyusunan remunerasi itu gitu. Sehingga yang manual aja pun mereka minta bantu tolong gitu. Nah, harapan kami kalau kita terus menekan, kalau kita terus beranggapan, kasihan ya nanti yang dosen senior susah mau mengisinya, nanti yang dosen seniornya akan kesulitan nih dalam proses pengisian, banyak banyak kendala, banyak ya hal-hal yang nggak paham. Nah, kalau kita terus dalam posisi memposisikan kita, artinya dalam hal nggak bisa jalan nih kalau kita seperti ini kondisinya. Nah, kalau kita terus seperti itu, Pak Victor, mohon izin ya kita nggak bisa maju terus dalam hal digitalisasinya begitu. Nah, maka kami berharap juga dalam hal ini kami lakukan sosialisasi ini gitu posisinya. Nanti kita berikan video tutorialnya juga, bahkan ada recording rekaman kita Zoom hari ini juga yang bisa diakses oleh semua dosen, termasuk juga dosen senior begitu posisinya. Jikalau memang mereka beliau-beliau itu ingin juga melaporkan mandiri ya melalui sistem ini. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan dalam hal ini pun begitu maksudnya para dosen senior yang mungkin beliau
agak susah atau kurang paham dalam hal menggunakan sistem ini, maka ya dipersilakan juga seperti manual. Artinya meminta ataupun menggunakan jasa dosen lain atau jasa orang lain yang bisa membantu beliau untuk melakukan pelaporan di sistem ini. Begitu, Pak Victor. Jadi harapan kita ya sedikit demi sedikit lah, pelan-pelan, lama-lama, seperti LKD kan mau nggak mau mereka juga melaporin tuh. Nah, seperti LKD juga di sistem remunerasi ini mudah-mudahan pelan-pelan, lama-kelamaan ya semuanya juga kita paham. Dan di awal-awal ya Pak Victor ya mungkin ya kita pasti akan mengalami ada trouble lah, ada error segala macam lah, pokoknya ada masalah itu pasti gitu. Karena setelah loginnya banyak, semua akun udah login, penggunanya udah ratusan bahkan mungkin sampai 600-an ya kalau dosen di UIN Jambi gitu. Nah, pasti akan ada beberapa hal yang menjadi kendala di sana. Nah, disitulah kalau kita nggak mulai gitu, Pak Victor, kalau kita nggak mulai, kita nggak akan menemukan kendala-kendala masalah-masalahnya. Setelah kita tahu disitulah, baru kita akan bertahap juga memperbaikinya gitu, Pak Victor. Jadi, izin Bapak Ibu menyampaikan apakah ini akan digunakan di semester ini gitu. Ya, Bapak Ibu, di posisi pertama, untuk remunerasi yang di 2024 per Desember, kan Bapak Ibu sudah mendapatkan pembayaran remunerasinya melalui SPTJM. Yang belum itu hanya kewajiban Bapak Ibu melaporkan bukti kinerjanya. Nah, maka di semester awal ini per Januari ini nanti mungkin sampai ke Februari, kita nanti akan buatkan share suratnya terkait penggunaan dan mulai digunakan sistem pelaporannya gitu. Jadi yang sistem remunerasi by aplikasi ini sudah akan kita gunakan untuk laporan pertanggungjawaban remunerasi dosen yang telah Bapak Ibu terima per Desember 2024. Itu udah kita minta melalui sistem ini supaya nanti ada hal-hal kendala masalah dapat kita temukan apa yang perlu diperbaiki di sana. Begitu Pak Victor. Ya, Pak Lukman begitu kan Pak Lukman ya? Begitu ya, betul Pak. Ya, Ini begitu ada Pak pertanyaan Victor. lagi Pak. Mungkin bagaimana Pak Victor tanggapannya? Oke, terima kasih Pak Sekretaris yang baik Siap. hati dan juga ganteng sekali. Amin. Jadi kalau menurut saya ya, ini kan aplikasi baru dan juga kita baru sosialisasinya kan hari ini dari pihak UTPD pun dari kepala UTPD-nya. Ya, kita kembali ke CPB lagi kalau menurut saya ya. Kita ini kan harus was-was sebelum melangkah, Pak Sekretaris. Karena pada CPB ini awal-awalnya itu memang lancar-lancar terus gitu kan. Lancar, nggak pernah ada halangan, bahkan tidak pernah ada gangguan sama sekali. Cuman kemarin itu mendadak error dan dihacker. Nah, kan masalah kita punya sistem atau sistem dari luar. Cuman hacker ini kan kalau memang hacker itu yang profesional itu dia nggak tahu sistem luar sistem dalam. Dia pasti hack dan pasti kena hack ya. Apalagi hacker yang kita kenal sekarang ini hacker judul. Hacker judul ini pintar sekali. Mereka udah tingkat internasional pengalamannya kan. Nggak istilahnya nih. Artinya kita itu memang harus orang-orang yang berada pada UTPD ini benar-benar harus siap, ya kan? Seperti Pak Lukman tadi. Juga Pak Lukman nggak bisa sendiri aja, tentu pakai tim kan. Kalau Pak Lukman sendiri aja ya repot juga. Karena hacker-hacker ini kan kita juga nggak tahu siapa aja hacker kan. Negara saja bisa dihackernya, apalagi Win kan, gitu. Jadi menurut Betul. saya kalau memang ingin jalan semester ini pada aplikasi kita ini ya, aplikasi BKD dan juga LBKR kita, tentunya saya rasa ya coba-coba dulu Pak Sekretaris. Coba-coba sistem lah bahasanya kan. Coba-coba sistem mudah-mudahan tidak terhalang oleh apapun dan juga mudah-mudahan maksud saya tadi dosen-dosen senior karena saya ini kan sering juga diskusi sama dosen-dosen senior bahkan mereka itu saya sudah pernah dengar mereka mengeluh mengenai itu terutama pada aplikasi SPB dulu banyak dosen-dosen senior yang kawan saya diskusi itu mereka mengeluh waduh ini padahal itu untuk mempermudah ya kan karena mereka ini yang mungkin apa tidak bisa menggunakan suatu aplikasi itu. Nah, jadi mereka bingung kan, padahal itu untuk mempermudah
Jadi mereka nggak paham. Jadi saya rasa itu saja. Kalau saya sebagai dosen muda sih saya paham. Insya Allah lah, Pak Sekjen. Ya, itu Ya, aja Pak Sekjen. terima kasih masukannya Pak Victor. Izin ya Bapak Ibu. Tadi kami kembali ulangin, karena posisinya Bapak Ibu sudah menerima pembayaran remunerasinya per Desember 2024. Jadi kita anggaplah bahwasanya semester ini laporan pertanggungjawabannya by sistem inilah trialnya gitu, percobaannya. Karena kalau kapan lagi kita mau mengetahui kendala dan masalah di sistem ini kalau nggak kita langsung laksanakan begitu. Jadi di posisi tidak akan mengganggu remunerasi karena sudah Bapak Ibu terima. Jadi percobaan bukan 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 percobaan. Jadi pelaksanaan di semester pertama di semester ini kan sebagai pelaporan pertanggungjawaban atas remunerasi yang di Desember 2024 yang Bapak Ibu terima. Jadi nggak akan mengganggu gitu, akan lebih mudah kalau kita langsung laksanakan di awal-awal Januari ini apa di awal tahun ini gitu. Kalau kita nanti terapkan di semester depan, justru akan sangat mengganggu ketika kita baru menemukan kendalanya, baru menemukan masalahnya, akan mengganggu nanti terkait jadwal ataupun pembayaran remunerasinya. Nanti protes lagi, ini kok gara-gara aplikasi remon kami belum cair gitu. Ini terlambat remonnya. Itu kalau di semester berikutnya. Jadi akan lebih aman kalau kami pertimbangkan posisinya kita akan mulai laksanakan di awal-awal tahun ini di semester ini sebagai pertanggungjawaban atas remunerasi yang sudah Bapak Ibu terima yang dibayarkan di Desember 2004 tadi. Begitu. Mudah-mudahan nanti sambil jalan kita bisa pelan-pelan perbaiki, kita tingkatkan bersama-sama dengan tujuan ya tentu satu, kita ingin sama-sama memajukan UIN Jambi. Salah satunya di dalam bidang aspek digitalisasi. Begitu Pak Rektor. Tapi kami terima masukannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang lain, mungkin yang by chat sudah ada sambil kami balas ya Bapak Ibu. Itu ada kan yang nanya untuk poin pengajaran per 2 SKS ya Pak. SKS itu kan Bapak Ibu tergantung yang Bapak Ibu terima di SK ya. Berapa SKS mengajarnya di S1, berapa SKS mengajar di S2, berapa SKS mengajar di S3 gitu. Maka kembali Pak Lukman ke menu LKD yang tadi yang ada beban kinerja tadi, yang di LKD, yang di BKD-nya. Yang oh iya ya betul 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 tambah tadi iya. Nah, di sini Bapak Ibu SKS beban ya. SKS beban dan SKS kinerja ini disesuaikan dengan yang Bapak Ibu terima gitu di SK. Apakah 8 SKS, apakah 3 SKS, apakah 5 gitu. Begitu Bapak Ibu. Sesuaikan nanti kan pilihan di Pak Lukman ke atas sedikit pilihan di nah di rubriknya ini kan nanti ada pilihan tuh mengajar DS1 seperti yang dijelaskan Pak Lukman tadi, ada yang mengajar DS2, ada yang mengajar DS3. Itu pastikan ya Bapak Ibu, pastikan pemisahan S1, S2, 3 itu benar gitu. Karena kalau Bapak Ibu mengajar di S3, tapi yang indikator rubrik yang Bapak Ibu klaim di sini pilih S1 gitu, maka poin perhitungannya beda nanti. Kasihan Bapak Ibu lebih kecil nanti karena mengajar di S3 satu SKS-nya itu lebih besar dibandingkan Bapak Ibu mengajar di S1 gitu poinnya. Jadi pastikan pemilihan jenjang pengajarannya itu apakah di S1 ataupun di S2 ataupun di S3 begitu Bapak Ibu. Nah, ini di menu rubriknya itu kan dapat dilihat ya Bapak Ibu ya. Di di mungkin ke atas Pak Lukman di atas sekali, mungkin ada yang baru join kali ya. Di atas sekali terkait filternya filter. Nah, ini filter ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengecek mana saja rubrik ataupun kinerja yang bisa diklaim ke Raimund gitu. Kalau hanya memilih centang hanya remunerasi, berarti itu hanya kita melihat rubrik yang menyusun terkait kinerja yang bisa diakui ke Raimund gitu. Kalau non remunerasi atau LKD nah ini bisa ada juga yang bisa diklaim ke remunerasi, tapi ini bisa diklaim ke LKD begitu Bapak Ibu. Tapi kalau hanya ingin mencari yang klaim ke remunerasi, nah itu yang di sini aja filternya. Itu bisa dipakai untuk mempermudah pencarian kinerja yang sesuai dengan rubrik diakui pada sistem laporan remunerasinya Bapak Ibu. Nah, ini poinnya, Pak. Iya. Mohon maaf Pak, izin bertanya untuk Mm-mm. memperjelas. Mm-mm. Misalnya gini, saya mengajar di S1 ya kan, mata kuliah
pengantar ilmu pendidikan 14 SKS misalnya gitu. Nah, apakah saya boleh melaporkan satu kali aja senilai 14 SKS itu atau dirinci menjadi 222 gitu? Nah, seandainya saya melapor 14 SKS itu, apakah di aplikasi itu bisa memisahkan untuk remonnya 6 SKS, sisanya untuk LKD-nya 6 SKS, sisanya untuk remon, apakah seperti itu bisa atau memang harus 2222 gitu? Terima Silakan kasih. Pak Lukman. Bisa dipisah aja mungkin, Pak. Dipisah di eh, pengajuan ke LKD-nya berapa, ke remunerasinya berapa gitu. Oh gitu. Masalahnya gini kan Pak, eh, pengalaman semester yang kemarin kan, kalau untuk LKD kan eh, cukup misalnya kita butuhnya cuma 6 SKS karena penelitiannya tinggi, jadi langsung aja 6 SKS-nya untuk ke LKD. LKD. Yang lainnya kita simpan untuk remon. Nah, itu berarti Ya, kalau seperti ini ya kan, harus dua-dua gitu kan? Iya, izin Bu. 2 SKS klaim, 2 SKS klaim gitu jadinya. Izin Bu, baik. Misalnya, Heeh, Ibu ada 20 SKS, misalnya di S1 semua gitu ya, kan beberapa iya. kelas gitu ya, misalnya. Heeh. Kalau saya sih pribadi, lebih enaknya bukan dua-dua ya Bu ya. Kita sesuaikan aja Bu. Kebutuhan untuk bidang pendidikan pengajaran untuk LKD-nya berapa SKS ini? Oh, saya butuhnya misalkan ada 8 SKS. Ya udah Bu, mungkin lebihin aja Bu ya. Jadiin 10, masukkan ke klaim ke LKD. Nanti LKD. buat lagi di BKD-nya sisanya kan ada 12 tuh. Buat Ya. aja kan kalau mau langsung kalau nggak mau langsung dipisah ya mengajar di 14 apa di 18 SK 8 apa berapa tadi 10 SKS 12. lagi gitu ya 10 Sepuluh, SKS ya. lagi di D1 gitu. Nah itu nanti khusus untuk klaimnya ke Remon gitu Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu 20 langsung gitu ya Ibu, Ibu klaim ke LKD Ibu nggak akan bisa narik lagi itu untuk Nah, ke iya. Remon gitu. Artinya kan manajemen pengaturan berarti gitu kan? Betul, tapi kalau ibu Eh, mau input sesuai SKS ya, ada yang 2 SKS, 3 SKS, dua per kelas kan banyak tuh. Iya, Lumayan itu. juga kan gitu. Nah, itu Lumayan kerjaannya gitu ya kan? itu tapi itu boleh juga gitu kan. Satu-satu nanti diklaim juga gitu kan. Tapi lebih Oke, enak oke. sebenarnya ya manajemen pemecahan SKS-nya aja sih, Bu gitu. Oke, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Iya, tapi itu ya paling hanya bagian pengajarannya Pak Lukman, sama nanti ya, bagian membimbing, bagian Ya, mahasiswa ya, yang jumlahnya memang bisa bimbingan berdouble-double dengan ya. pengajaran. Iya gitu, Bu. Kalau yang lain kalau nggak double-double kan enak tuh, nggak perlu kita pisahin gitu. Pak Oke, oke. Saryal, itu kalau Ya, halo. oke. Mungkin menjawab pertanyaan Ibu Atika dulu ya. Pak, Ya, untuk betul. penguin poin sebagai penguji, DPL, panitia sudah otomatis di sistem. Iya, itu semua udah otomatis. Di sistem itu angka penilai pengalinya itu udah kita sesuaikan dengan angka yang ditetapkan di pedoman Remon kita gitu. Di untuk remunerasi LBKR-nya. Jadi berapapun Ibu buat masukan sebagai penguji misalkan, nanti langsung otomatis menghitung dia dengan sistem itu. Tadi mungkin ada yang masih mau bertanya tadi siapa ya? saya Pak Saryal, tadi kan Ibu kata Pak lagi. Saryal kan, itu kan Mm-mm. kalau MK-nya sama, itu nggak masalah kan, bisa aja satu apa dibikin berapa SKS, misalnya mengajar mata kuliah matematika 6 SKS untuk di Mm-mm. BKD itu oke. Tapi kalau seandainya mata kuliahnya berbeda-beda, itu juga harus ngelem satu-satu, karena kan Oh iya, beda-beda. Karena ya. itu nggak bisa sama. Nah, mau diklaim di BKD, misalnya ada 20, misalnya untuk BKD, misalkan karena kita kan ada sesuai undang-undang ya. Nah, itu Mm-mm. kan undang-undang kan kalau tidak salah 16 ya. Nah, itu kan berarti kan yang diklaim di pendidikan misalnya dibutuhkan ada 6 misal atau 10. Nah, selebihnya kan pengabdian, penelitian itu bagi dosen yang tidak ada tugas tambahan kan ada, tapi kalau dosen yang ada tugas tambahan kan dia dengan sebagai kajur atau sejur atau wadek dan sebagainya kan udah memenuhi kuliah kan dia tidak untuk di LKBR. Nah kalau untuk dosen yang LKBR kan dia harus sesuai aturan dan undang-undang, dan di LKBR dia harus memenuhi poin yang 28 tadi.
Nah, makanya itu saya bilang, kalau MK yang berbeda-beda, misalnya ngajar semester satu MK ini, ngajar semester 3 MK ini kan nggak bisa diklaim sekaligus, kecuali satu mata kuliah yang sama, misalnya ada 12 SKS, nah 6 mata kuliah yang sama untuk BKD, 6 lagi untuk Remon, itu oke. Nah, jadi kalau sebaiknya ya klaim satu-satu aja kalau mata kuliah untuk mempermudah supaya jelas. Karena nanti kan diminta bukti. Nanti jangan prodi nanti bilang bukti tidak lengkap. Nah, kan kita repot juga. Nah, Iya, bukti di sini betul kan Ibu. ada RVE, misalnya ada daftar hadir, nilai dan sebagainya. Itu kan kalau sudah lengkap 3 poin itu berarti udah lengkap. Kecuali linknya yang berbeda mungkin itu. Linknya yang Iya, sama tapi isinya berbeda. Nah, itu mungkin ya prodi bingung. Mungkin iya, itu. Nah, dan satu lagi Pak Sarial dengan Pak Luman, ini kan tadi ada cetak print ya. iya. Apakah kita masih mengirim soft copy ke SPI seperti biasa? Apa cukup dengan data yang sudah diisi di sistem aja? Baik Bu, Ibu Siti Marlina ya. Ya, Izin Bu, kalau terkait pertama ya terkait pembagian SKS tadi ya, kami kan tadi Bu menyebutnya bukan artinya harus begitu, tapi boleh gitu. Nah, artinya mana yang bagusnya malah Bapak Ibu menyusun di BKD itu terkait kan nanti kebutuhan untuk pelaporannya. Apakah sama kebutuhan untuk melengkapi bukti kinerja tugasnya nanti kan ada buktinya tuh. Nah, kalau mana yang bagi Bapak Ibu yang lebih mudah ya silakan Bapak Ibu apakah mau dipisah, apakah mau digabung gitu kan. Nanti kan keterkaitannya sama laporannya, pemisahan klaimnya sama terkait pembuktian bukti tugas, bukti kinerjanya gitu Bapak Ibu. Kemudian terkait yang kedua, apakah ketika sudah kirim ke SPI, kan di sini bisa cetak ya. Nah, apakah cetaknya ini juga dikirim ke SPI atau tidak gitu. Izin ya Bapak Ibu ya. Di posisi di SPI, sebenarnya posisinya setelah Bapak Ibu kirim ke SPI, itu kami udah dapat tuh Bu ya. Sudah dapat filenya yang sudah ditandatangani oleh ada verifikasi Prodi dan Wadeknya gitu posisinya satu lembar kertas dan di situ juga sudah ada perhitungan remon Bapak Ibu klaimnya berapa apa saja ini indikatornya gitu bidang pendidikan pendidikan pengabdian tadi. Nah itu udah sampai ke SPI Ibu tanpa Ibu mengirimkan lagi hard copy-nya gitu. Jadi tidak perlu Ibu mengirimkan lagi ke SPI karena SPI sudah berarti mendapatkan bukti filenya itu. bukti bukti nyatanya tidak perlu lagi ya. Kita udah Selama di ini kan pakai bukti nyata. Ya selama ini kan Bu, ini ya harus bawa lagi semua Ya. SK segala macam. Nah, kita Mm-mm. mempermudah itu kan sudah Bapak Ibu upload di sistem ini gitu. Nah, ada linknya tadi Oke. kan gitu. Nah, maka situ ada peran Prodi sama Wadeknya untuk memverifikasi benar tidaknya terkait bukti ataupun dokumen yang Bapak Ibu masukkan di situ. Nah, apa sih gunanya yang cetak laporan remunerasi itu? Suatu saat kalau memang misalkan Bapak Ibu butuh ya, itu nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu cetak aja Bu dulu gitu. Nah, suatu saat kan mana tahu untuk diapain ya mungkin mau sebagai bukti udah ngirimkan ke SP atau bagaimana atau sebagai bukti udah sekian loh remon kami capaiannya nggak apa-apa Bu gitu. Tapi apakah wajib mengirimkan ke SP? Tidak Bu gitu. Karena posisinya SP sudah mendapatkan filenya yang sudah ditandatangani oleh Prodi dan Wadeknya gitu. Ibu. Itu ya Pak Lukman Oke. ya. Ya, terima kasih Pak Serial, Mbak Uman. Ya, berarti kalau apa bahan-bahannya nggak perlu lagi ya dilengkapi ke sana, cuma cukup untuk cetak itu untuk arsip kita aja mungkin ya. Iya betul Ibu. Oke, terima kasih. Pak, untuk CPNS 2025 apakah sudah ada kewajiban mengisi? Izin Bapak Ibu ya untuk menjawab terkait CPNS atau siapa-siapa yang wajib mengisi laporan kinerja remunerasi ini. Kami mensosialisasikannya untuk seluruh ya Bapak Ibu ya, baik itu P3K, baik itu CPNS, baik itu dosen senior, muda, tua, nggak ada pemisahan, tetap kita sampaikan untuk seluruhnya gitu. Nah, tapi terkait siapa sih yang wajib mengisinya, Bapak Ibu, gitu. Nah, yang wajib mengisi itu ialah dosen yang memang mereka menerima remunnya, gitu. Kalau belum mendapatkan remun, boleh mengisi, boleh tidak. Tapi kalau sudah menerima, artinya sebagai dosen penerima remun, remunerasi dosen itu, maka wajib mengisinya, gitu. Tapi kalau misalkan saya baru nih Pak dilantik P3K atau CPNS belum dapat remon nih. Nah, Bapak Ibu belum punya kewajiban.
belum punya kewajiban untuk menyampaikan, artinya belum punya kewajiban itu untuk mengklaim sebagai pembayaran remon belum bisa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengisi ya silakan nggak apa-apa. Mana tahu kan sebagai arsip data juga nggak apa-apa itu boleh. Atau sebagai arsip kinerja juga boleh. Tapi tidak akan bisa digunakan untuk klaim remun gitu, pembayaran remunnya. Karena posisi memang belum sebagai ditetapkan penerima remun. Tapi kalau Bapak Ibu semua bagi yang sudah menerima remun, maka pelaporannya wajib gitu, wajib mengisi gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu. Apakah tulisan di jurnal bisa diklaim? Nah, izin Bapak Ibu ya. Apapun kinerja Bapak Ibu, apakah itu bidang pendidikan nanti, kayak kayak jadi penguji kompre, misalkan dosen pembimbing PA, dosen lapangan, misalkan, ataupun sebagai pendamping KKN, misalkan, ataupun nanti di bidang pengabdian ya, misalkan, kemudian ada bidang penelitian juga, misalkan, apapun itu kinerjanya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ya saran kami gitu. Silakan dibaca di menu rubrik ini gitu. Pak Lukman bisa, iya. Nah, di menu rubrik dosen ini silakan dicek Bapak Ibu gitu. Apa saja ini kan ada menu filter nih. Apa saja sih gitu kinerja dosen yang bisa diakui untuk klaim ke Remon apa saja tuh. Nah, ini dapat dicek di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada kinerja yang oh ini nggak masuk nih ke remunerasi berarti belum bisa untuk saat ini gitu Bapak Ibu. Izin apakah harus selesaikan BKD dulu baru LBKR-nya gitu yang belum sertifikasi. Oke. Kalau yang belum ini ya Bapak Ibu ya, di sini kan sebenarnya pemilahan ya Bapak Ibu ya. Apapun kinerja yang Bapak Ibu lakukan, baik itu penelitian, pengabdian, penunjang dan segala macam, silakan upload dulu isi dulu di BKD-nya itu. Isi dulu semua di menu BKD. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja ketika mau laporkan ke LKD ya silahkan, ketika mau klaim ke Raimonnya DS ya silahkan gitu. Tidak perlu menunggu menyelesaikan LKD Sertus dulu enggak. Tidak perlu, apakah ngisi Raymond harus nunggu yang service dulu diselesaikan? Tidak perlu gitu. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mengisi dulu kinerjanya di BKD-nya itu. Semua kinerja Bapak Ibu silakan diisi. Pengabdian, penelitian, pendidikan, penunjang, dan segala macamnya. Tinggal nanti Bapak Ibu udah punya datanya nih. Tinggal milah aja. Apakah ini mau diklaim ke LKD, apakah ini mau klaim ke Raymondnya remunerasi DS gitu Bapak Ibu. Tidak saling menunggu dia. Pak Fuad, kalau berkaitan Raymond memang kami belum wajib mengisi. Kalau BKD-nya bagaimana Pak? Kalau tidak salah BKD berbeda dengan LKD. Gini ya Bapak Ibu ya izin ya. Ini kan sistem ini namanya BKD ya, beban kinerja dosen gitu. Walaupun misal ya saya belum menerima remun nih dan saya juga bukan penerima serdos nih. Sebenarnya kan nggak punya kewajiban ya dan artian wajib melaporkan yang bisa diklaim gitu. Tapi apakah saya harus mengisi? Saran saya gitu. Kalau saya pribadi, saya akan coba mulai mengisi Bapak Ibu karena suatu saat ketika saya butuh saya bisa cek ulang di sini data saya ada kok gitu bahkan file-file yang saya simpan itu pun kan Bapak Ibu tinggal cek aja nanti di link itu kan bisa dapat Bapak Ibu cek ulang bisa download ulang juga filenya gitu nah bukti-bukti kinerja itu gitu ini kan BKD itu sistem yang mengakomodir apa saja kinerja dosen sebagai dosen Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu lakukan gitu. Apakah nanti mau laporkan klaim ke ke LKD, klaim ke Remon, ya itu tahapan berikutnya lah. Jadi sistem ini mengakomodir dulu semua kinerja yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan rubrik yang telah disusun gitu. Begitu Pak Fuad ya kalau mau mengisi atau tidaknya begitu kondisinya. Tapi kalau dimasukkan data dalam LKD, oh enggak. Pak Lukman, kita buka BKD Pak Lukman. Menu BKD. Nah, di sini ya, Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, Ibu Dr. Nur Aida Fitri HB. Nah, di sini kan di menu atas sebelah kanan pojok itu ada tambah beban kinerja dosen.
Nah, di sini klik Pak Lukman. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diupload semua beban kinerja dosen Bapak Ibu. Apakah untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan di sini belum ada pemilahan ini untuk LBKR, untuk Raymond dosen, atau ini untuk LKD Serdos belum ada gitu. Ini hanya mengakomodir semua beban kinerja dosen. Nah, di bawah Pak Lukman lagi terus kita ke bawah. Ah, untuk SKS-nya, kinerjanya, ini keluarin dulu. Ah, ini ada nama kegiatannya, dah. Ada nama kegiatannya nanti, ada beban kerjanya, ada SKS kinerjanya gitu. Nah, ini semua mengakomodir dulu semua kinerja kita. Jadi mau kita sebagai P3K kah, CPNS kah, atau sudah nerima Raimun kah, atau belum kah, ya akan lebih bagus kalau kita udah mulai mengisi ini gitu. Nah, terlepas nanti mau diklaim kemana itu nanti maka masuk di menu LKD Pak Lukman ke LKD. Nah, di sini kita baru memposisikan nanti Bapak Ibu, apakah mau diklaim ke apa? Pak Lukman mungkin ke bawah sedikit, ke bawah kan sedikit. Tetap ya. Oh itu di BKD ya, di BKD. Tetap kembali di BKD, tapi sebelum masuk ke tambah beban ya. Nah di sini posisinya Pak Bapak Ibu, kita bisa memilah kan nih mau masuk ke Raymonnya DS atau mau diklaim ke LKD gitu. Nah, kalau LKD kan menunya Serdos ya Pak Lukman ya. Baik begitu Bapak Ibu sekalian terkait penjelasan eh, bagaimana klaimnya dan siapa-siapa yang wajib mengisinya gitu. Apakah data pendidikan bisa langsung ditarik dari siakat atau diisi manual? Silakan Pak Lukman. Untuk versi kedua nanti akan otomatis Pak Ahmad Syukron. Untuk versi di semester ini masih manual gitu. Iya. Jadi di semester ini pelaporannya kita masih mengisi manual. Tapi kita akan mengupayakan terus terintegrasi ya dengan siakat Pak Lukman ya. Jadi apapun Betul yang Pak. Bapak Ibu isi di siakat itu bisa langsung tertarik datanya ke Hmm, BKD ini gitu. betul. Sedang progres Pak. Masih dalam progres. Ya, kita butuh semua support dari pihak ya Pak Lukman Hmm, ya. Mudah-mudahan iya bisa. siap. Begitu Bapak Ibu, mungkin yang lain kalau memang sudah cukup bisa kita selesaikan supaya rekaman rekodnya nggak terlalu panjang ya Pak Lukman ya. Betul Pak. Siap. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang mau kita bahas bersama-sama? Yang lain? Cukup ya? Baik, sepertinya cukup ya Pak Lukman ya. Nanti Bapak Ibu ada hal-hal lain yang mungkin ada yang tertinggal atau terlewatkan. Nah, nanti bisa mengecek saja. Ada rekaman ulang. Lupa tolong Mas, di mute Mas. Nanti akan ada rekodnya, akan kita upload juga untuk meninjau ulang bagaimana prosesnya. Dan juga kita udah siapin ya video tutorial sebagai dosen gitu. Bagaimana cara mengupdate datanya, bagaimana cara mengupload beban kinerjanya, bagaimana mengklaim ke Remonnya, bagaimana kalau ada nanti verifikasi perbaikan gitu. Nah, itu sudah ada semua video tutorialnya disiapkan. Mudah-mudahan nanti dapat di-share ya Pak Lukman ya. Siapa? Mungkin Begitu Bapak Ibu. Mm-mm. share-nya resmi aja Pak ya, biar disiapin dulu kan, biar gak ada Sip. ini. Siap. Oke, nanti kita tunggu aja Pak Lukman. Nah, Siap Pak. baik Bapak Ibu, demikianlah. Mudah-mudahan tadi Pak Lukman mungkin mau ditutup dulu sebelum kita ini. Pak Ini ada Lukman, satu, iya. ini ada satu lagi Pak. Coba dibaca Pak Lukman gimana tuh? Saran di aplikasi buat menu database untuk kita masukkan semua bahan-bahan kinerja sehingga kami dosen tinggal. Kan sudah kata dia. Ya sudah, ya sudah. Sudah seperti Iya, itu Bu Umil Muhsinin. Bu Umil, itu database-nya di sini Bu Umil. Dibuka menu BKD, nanti klik menu tambah beban kinerja dosen. Nah, itulah database-nya di situ kita masukin gitu. Nah, semua penelitian, pendidikan, pengabdian situ masuknya. Itulah database-nya gitu, Pak. Ibu. Iya. Baik, cukup Ya, ya. cukup, Baik, cukup Pak. ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Umil Musinin ya. Mungkin Pak Lukman mau closing?
Ya, saya terima kasih atas dukungan dan supportnya. Mohon doa untuk TIPD agar lebih baik lagi ke depan. Eh, Alhamdulillah sudah selesai kita. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa di follow up di WA atau melalui Pak Sarian. Terima kasih, saya Lukman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu sebagai arsip kami juga, minta tolong ya Bapak Ibu bisa diisi absen ya di kolom chat itu ada absen ya, absen kehadiran sosialisasinya gitu Bapak Boleh Ibu. share ulang, Pak? Yep. Link absennya, Pak. Oh iya, sudah itu Bapak kita ada share di sebelah di kolom chat ya. Baik, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih sekali atas waktu dan kehadirannya. Mudah-mudahan ini maksudnya kita adalah bersama-sama kita membangun UIN semoga semakin maju ke depannya salah satunya dalam sisi ataupun aspek digitalisasinya gitu Bapak Ibu. Ada hal-hal lain yang mungkin nanti akan bertemu di proses jalannya, kendalanya sama-samalah nanti akan kita perbaiki bersama Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan ada kata-kata ataupun hal-hal yang salah dari kami ataupun menyinggung hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf Bapak Ibu dan mohon dimaafkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya kami sampaikan. Salam dari kami. Semoga kita dapat bersama-sama membangun UIN Jambi. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekodnya Pak Lukman ya. Siap, Pak.